Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Rahman dengan NIM 2030 106007 dari kelas Tadris Biologi 3A. Baik, di sini kita akan membahas ekologi tumbuhan tentang hubungan antara vegetasi dan faktor lingkungan. Yang pertama akan dibahas tentang cahaya dan suhu. 1. Kualitas cahaya. Radiasi matahari secara fisika merupakan gelombang-gelombang elektromagnetik dengan berbagai panjang gelombang. Tidak semua gelombang-gelombang tadi dapat menembus lapisan atas atmosfer untuk mencapai permukaan bumi. Yang dapat mencapai permukaan bumi adalah gelombang-gelombang dengan ukuran 0,8 sampai 10 mikron. Gelombang yang dapat dilihat oleh mata berkisar antara 0,39 sampai 7,60 mikron. Sedangkan gelombang di bawah 0,39 merupakan gelombang pendek dikenal dengan ultraviolet, dan gelombang di atas 7,60 mikron merupakan radiasi gelombang panjang atau infrared merah panjang. Umumnya kualitas cahaya tidak memperlihatkan perbedaan yang mencolok antara satu tempat dengan tempat lainnya, sehingga tidak selalu merupakan faktor ekologi yang penting. Meskipun demikian, telah dipahami adanya respon kehidupan terhadap berbagai panjang gelombang cahaya ini. Yang kedua yaitu intensitas cahaya. Intensitas cahaya merupakan aspek cahaya yang terpenting sebagai faktor lingkungan karena berperan sebagai tenaga pengendali utama dari ekosistem. Intensitas cahaya ini sangat bervariasi baik dalam ruang atau spesial maupun dalam waktu atau temporal. Radiasi matahari yang sampai dan menembus atmosfer bumi akan terabsorpsi dan terefleksi atau berhamburan oleh gas-gas dan partikel-partikel yang dikandungnya. Intensitas cahaya yang terbesar terjadi di daerah tropika, terutama di daerah kering yang disebut juga dengan zona arid. Sedikit cahaya direfleksikan oleh awan. Di daerah garis lintang rendah, cahaya matahari menembus atmosfer dan membentuk sudut yang besar dengan permukaan bumi, sehingga lapisan atmosfer yang tertembus berada dalam kekebalan minimum. Intensitas cahaya menurun secara cepat dengan naiknya garis lintang. Pada garis lintang yang tinggi, matahari berada pada sudut yang rendah terhadap permukaan bumi dan juga permukaan atmosfer. Dengan demikian, sinar menembus lapisan atmosfer yang terpanjang. Ini akan mengakibatkan lebih banyak cahaya yang direfleksikan dan dihamburkan oleh lapisan awan dan pencemar di atmosfer. Perbedaan musim juga mempengaruhi intensitas cahaya di daerah dengan latitudo tinggi. Intensitas pada musim panas jauh berbeda dengan intensitas cahaya pada musim dingin. Variasi intensitas cahaya dan skala besar akan dimodifikasikan lagi oleh faktor topografi. Sudut dan arah kemiringan akan sangat berpengaruh terhadap jumlah cahaya yang sampai di permukaan bumi atau ekosistem. Hal ini akan lebih terasa untuk daerah-daerah garis lintang tinggi sehingga dapat menghasilkan perbedaan struktur ekosistem. Yang ketiga, kita akan membahas tentang titik kompensasi. Dengan tujuan untuk menghasilkan produktivitas bersih, tumbuhan harus menerima sejumlah cahaya yang cukup untuk membentuk karbohidrat yang memadai dalam mengimbangi kehilangan sejumlah karbohidrat akibat respirasi. Apabila semua faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi laju fotosintesis atau pembentukan karbohidrat dapat mengimbangi kehilangan karbohidrat akibat respirasi, dikenal sebagai titik kompensasi. Titik ini menggambarkan intensitas cahaya yang memadai untuk terjadinya fotosintesis dan merupakan intensitas cahaya minimum yang penting untuk pertumbuhan. Harga titik kompensasi ini akan berlainan untuk setiap jenis tumbuhan. Nah, yang keempat kita akan membahas tentang heliofita dan siofita. Tumbuhan yang beradaptasi untuk hidup pada tempat-tempat dengan intensitas cahaya yang tinggi biasa disebut dengan tumbuhan heliofita. Merupakan tumbuhan yang senang dengan cahaya yang tinggi. Intensitasnya mempunyai titik kompensasi yang tinggi pula. Dalam tubuhnya mempunyai sistem kimia yang aktif untuk membentuk karbohidrat dan juga membongkarnya dalam respirasi. Sebaliknya, tumbuhan yang hidup baik dalam situasi jumlah cahaya yang rendah dengan titik kompensasi yang rendah pula dikenal dengan tumbuhan yang senang akan keteduhan atau siofita.
Metabolismenya lambat dan demikian juga proses respirasinya. Titik kompensasi heliovita dapat mencapai setinggi 4.200 lux, tetapi untuk seiovita, titik kompensasinya bisa serendah 27 lux. Bahkan ganggang yang hidup dalam perairan dalam dan ganggang serta yang lumut yang hidup dalam gua-gua dapat tumbuh dengan intensitas cahaya yang lebih lemah, sampai tidak melebihi cahaya bulan. Beberapa tumbuhan yang memiliki karakteristik seiovita ketika masih muda, yang kemudian berkembang karakteristik heiovita apabila telah dewasa. Hal ini biasanya terjadi pada pohon-pohon dengan anak yang harus tahan hidup di bawah peneduhan. Pada dasarnya, kaitan antara besar penyinaran dengan laju fotosintesis merupakan pangkal dari perbedaan heliovita dengan seiovita. Ini dalam hal ini perairan pembentukan pigmen hijau serta klorofil sangat erat kaitannya dengan intensitas cahaya. Pada tempat-tempat dengan penyinaran yang penuh, cahaya berkecenderungan untuk merusak atau menghancurkan klorofil. Dengan demikian, kemampuan yang tinggi dalam pembentukan klorofil ini adalah mutlak diperlukan bagi tumbuhan yang hidup di tempat terbuka. Apabila tumbuhan tidak mampu menghasilkan klorofil untuk mengimbangi klorofil, inilah yang membedakan heiovita dan seiovita. Heiovita berkemampuan tinggi dalam pembentukan klorofilnya sehingga dapat tahan di tempat yang terbuka. Sebaliknya, heiovita akan lebih efektif bila di bawah naungan dan akan gagal apabila berada pada daerah terbuka. Yang kelima, cahaya optimal bagi tumbuhan. Proses pertumbuhan dari tumbuhan membutuhkan hasil fotosintesis yang melebihi kebutuhan respirasi. Jadi, kebutuhan minimum cahaya untuk proses pertumbuhan ini baru terpenuhi apabila cahaya melebihi titik kompensasinya. Umumnya, tumbuhan intensitas cahaya optimum untuk fotosintesis haruslah lebih kecil dari intensitas cahaya matahari penuh apabila ditinjau dari sudut kebutuhan daun secara individual. Meskipun demikian, bila satu tumbuhan besar hidup pada cahaya yang penuh, sebagian besar dedaunannya tidak dapat menerima cukup cahaya matahari untuk fotosintesis secara maksimal atau akan tertutup dedaunan di permukaan kanopinya. Dengan demikian, cahaya matahari penuh akan menggantungkan bagi daun-daun di dalam kanopi untuk mencapai efektivitas fotosintesis secara total. Bagi tumbuhan untuk mengimbangi kekurangan dari daun-daun yang berada dalam cahaya supraoptimal. Intensitas cahaya optimum bagi tumbuhan yang hidup di habitat alami janganlah betul-betul cahaya optimal untuk fotosintesis. Pada umumnya, cahaya matahari itu terlalu kuat atau terlalu lemah bagi organ-organ fotosintesis. Optimum haruslah diartikan bahwa kombinasi tertentu dari faktor-faktor lingkungan lainnya, ingat konsep holosinotik, akan memberikan pengaruh bersih dari kondisi cahaya dalam suatu periode tertentu lebih baik untuk proses fotosintesis dibandingkan dengan keadaan lainnya. Yang keenam merupakan adaptasi tumbuhan terhadap cahaya. Beberapa tumbuhan yang mempunyai karakteristik yang dianggap sebagai adaptasinya dalam mereduksi kerusakan akibat cahaya yang terlalu kuat atau supraoptimal. Dedaunan yang mendapat cahaya dengan intensitas yang tinggi, kloroplas berbentuk cakram, posisinya sedemikian rupa sehingga cahaya yang diterima hanya oleh dinding vertikalnya. Bahkan pada beberapa jenis tertentu letak daun secara keseluruhan sering tidak berada dalam keadaan horizontal. Hal ini untuk menghindar dari arah cahaya yang tegak lurus pada permukaan daun, dan ini berarti mengurangi kuat cahaya yang masuk. Berkurangnya kadar klorofil pada intensitas cahaya yang diserap atau diabsorpsi akan mempertinggi energi yang diubah menjadi panas akibat efisiensi ekologi yang rendah. Hal ini akan tidak saja mempengaruhi keseimbangan air, tetapi juga akan mengganggu keseimbangan fotosintesis dengan respirasi dalam tumbuhan. Telah banyak dipelajari bahwa umumnya tumbuhan tropika intensitas cahaya yang diterima mempunyai hubungan langsung dengan kadar antisianin. Pigmen ini biasanya terletak pada lapisan permukaan dari sel, berperan sebagai pemantul cahaya sehingga menghambat atau mengurangi penembusan cahaya ke jaringan yang berkadar panas.
Dengan dipantulkan cahaya merah ini, maka akan mereduksi kemungkinan kerusakan-kerusakan sel sebagai akibat pemanasan. Ternyata suhu di bawah lapisan berwarna merah dari suatu buah mempunyai suhu lebih rendah jika dibandingkan dengan bagian lainnya yang berwarna hijau. Beberapa ganggang yang bebas bergerak akan menghindar dari cahaya yang terlalu kuat dan dengan pergerakan secara vertikal bermigrasi ke dalam air. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang lamanya penyinaran. Lamanya penyinaran relatif antara siang dan malam dalam 24 jam akan mempengaruhi fungsi dari tumbuhan secara luas. Jawaban dari organisme hidup terhadap lamanya siang hari dikenal dengan fotoperiodisme. Dalam pertumbuhan jawaban atau respon ini meliputi pembuangan, jatuhnya daun, dan dormansi. Di daerah sepanjang khatulistiwa, lamanya siang hari atau fotoperiode akan konstan sepanjang tahun sekitar 12 jam. Di daerah bermusim panjang, hari lebih dari 12 jam pada musim panas, tetapi atau kurang dari 12 jam pada musim dingin. Perbedaan yang terpanjang antara siang dan malam akan terjadi di daerah dengan garis lintang tinggi. Berdasarkan respon ini, tumbuhan berbunga dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, tumbuhan berkala panjang. Tumbuhan berkala panjang ini yaitu tumbuhan yang memerlukan lamanya siang lebih dari 12 jam untuk terjadinya proses perbuangan. Berbagai tumbuhan temperat termasuk pada kelompok ini seperti macam-macam gandum dan bayam. Yang kedua itu tumbuhan berkala pendek. Kelompok tumbuhan yang memerlukan lamanya siang lebih pendek dari 12 jam untuk terjadinya proses pembuangan, dan dalam kelompok ini termasuk tembakau dan bunga pisang. Yang ketiga, tumbuhan berhari netral, yaitu tumbuhan yang tidak memerlukan periode panjang hari tertentu untuk proses perbuangannya, misalnya tomat dan dandelion. Reaksi tumbuhan yang berskala panjang dan berskala pendek membatasi penyebarannya secara latitudinal sesuai dengan kondisi fotoperiode. Apabila beberapa tumbuhan terpaksa hidup di tempat yang kondisi fotoperiodenya tidak optimal, maka pertumbuhannya akan bergeser pada pertumbuhan vegetatif. Misalnya bawang merah. Tumbuhan berkala pendek akan menghasilkan bulbus atau umbi lapisnya yang besar apabila ditumbuhkan di daerah fotoperiode yang panjang. Hal ini memberikan arti ekonomi tertentu dan banyak dilakukan oleh pakar hortikultura. Di daerah khatulistiwa, tingkah laku tumbuh sehubungan dengan fotoperiode ini tidaklah menunjukkan adanya pengaruh yang mencolok. Tumbuhan akan tetap aktif dan berbunga di sepanjang tahun asalkan faktor-faktor lainnya, dalam hal ini suhu, air, dan nutrisi tidak merupakan faktor pembatas. Yang ke-8, variasi suhu. Sangat sedikit tempat-tempat di permukaan bumi secara terus-menerus berada dalam kondisi terlalu panas atau dingin untuk sistem kehidupan. Suhu biasanya mempunyai variasi baik secara ruang maupun secara waktu. Variasi suhu ini berkaitan dengan garis lintang, dan sejalan dengan ini juga terjadi variasi lokal berdasarkan topografi dan jarak dari laut. Terjadi juga variasi dari suhu ini dalam ekosistem, misalnya dalam hutan dan ekosistem perairan. Perbedaan yang nyata antara suhu pada permukaan kanopi hutan di bagian suhu dasar hutan berdasarkan kedalaman air, seperti halnya dengan faktor cahaya, letak dari sumber panas atau matahari bersama-sama dengan berputarnya bumi pada porosnya akan menimbulkan variasi suhu dalam tempat tumbuhan hidup. Jumlah panas yang diterima bumi juga berubah-ubah setiap saat tergantung pada lintasan awan. Bayangan timbul setiap hari, setiap musim, setiap tahun, dan gejala biologi. Berbagai karakteristik muka bumi penyebab variasi suhu. Yang pertama itu komposisi dan warna tanah. Makin terang warna tanah, maka makin banyak panas yang dipantulkan. Makin gelap warna tanah, makin banyak panas diserap. Kegemburan dan kadar air tanah. Tanah yang gembur lebih cepat memberikan respon pada pancaran panas daripada tanah yang padat. Terutama erat kaitannya dengan penembusan dan kadar air tanah. Makin basah tanah, makin lambat suhu berubah. Yang ketiga itu kerimbunan tumbuhan. Pada situasi di mana udara mampu bergerak terbuka dengan tempat tertutup vegetasi. Yang keempat, iklim mikro perkotaan. Perkembangan suatu kota menunjukkan adanya pengaruh terhadap iklim mikro.
Yang kesembilan kita akan membahas tentang suhu dan tumbuhan. Kehidupan di muka bumi berada dalam satu kisaran 0 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Dalam kisaran suhu ini, individu tumbuh mempunyai suhu minimum, maksimum, dan optimum yang diperlukan untuk aktivitas metabolismenya. Suhu tadi yang diperlukan organisme hidup dikenal dengan suhu kardinal. Suhu tumbuhan biasanya kurang lebih sama dengan suhu sekitarnya karena adanya pertukaran suhu yang terus-menerus antara tumbuhan dengan udara sekitarnya. Kisaran toleransi suhu bagi tumbuhan sangat bervariasi. Untuk tanaman di tropika semangka tidak dapat mentoleransi suhu di bawah 15 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Sebaliknya, konifer di daerah temperata masih bisa mentoleransi suhu sampai serendah minus 30 derajat Celcius. Tumbuhan air umumnya mempunyai kisaran toleransi suhu yang lebih sempit jika dibandingkan dengan tumbuhan di dataran. Secara garis besar, semua tumbuhan mempunyai kisaran toleransi terhadap suhu yang berada tergantung pada umur keseimbangan air dan juga keadaan musim. Yang ke-10 kita akan membahas tentang suhu dan produktivitas. Laju respirasi dan fotosintesis dari tumbuhan haruslah terjadi sedemikian rupa sehingga terdapat produktivitas bersih. Untuk tumbuhan umumnya suhu optimum untuk respirasi lebih tinggi dari suhu optimum untuk fotosintesis. Di atas suhu tertentu, respirasi akan melebihi fotosintesis, maka akan terjadi kelaparan bagi tumbuhan tersebut. Hal inilah yang berperan dalam membatasi penyebaran tumbuhan dari daerah dingin ke daerah hangat. Yang ke-11 yaitu tentang termoperiodis, merupakan jawaban dari tumbuhan terhadap fluktuasi suhu yang bersifat ritmik. Hal ini dapat terjadi baik secara musim atau harian. Tumbuhan yang biasanya hidup pada tempat-tempat dengan suhu yang berfluktuasi berkecenderungan akan mengalami gangguan apabila ditumbuhkan pada tempat dengan suhu yang konstan. Kebanyakan tumbuhan akan tumbuh baik bila suhu lingkaran berubah-ubah. Misalnya tomat mempunyai laju pertumbuhan optimum bila berada pada tempat dengan suhu siang 25 derajat Celcius dan suhu malam sekitar 10 derajat Celcius. Fluktus suhu ini menghasilkan keseimbangan optimum antara respirasi dan fotosintesis. Beberapa jenis tumbuhan fluktuasi teratur diperlukan untuk perkecambahan. Termoperiodisme membatasi penyebaran baik berdasarkan garis lintang maupun ketinggian tempat. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang suhu dan dormansi. Dormansi tidak saja terjadi pada tumbuhan yang hidup di daerah beriklim hangat. Tumbuhan di tropika sering mempunyai fasa dorman yang tidak ada kaitannya dengan suhu. Diperkirakan bahwa fenomena ini telah memungkinkan nenek moyang pohon-pohon temperata berasal dari bermigrasinya dari tropika ke temperata. Sebagai gejala umum, dormansi diinduksikan dalam tumbuhan di temperatur sebagai jawaban terhadap fotoperioda. Tetapi fasa dorman dari tumbuhan akan dipecahkan oleh suhu yang dingin. Gejala ini disebut vernalisasi. Bila tidak cukup suhu dingin untuk memecahkan masa dorman, maka tumbuhan tidak mampu untuk hidup lagi. Kebanyakan pohon dan perdu di daerah Inggris misalnya memerlukan antara 200-300 jam di bawah suhu 9 derajat Celcius untuk memecahkan masa dorman itu. Vernalisasi dimanfaatkan dalam hortikultura untuk mempercepat siklus hidup untuk tujuan penyilangan. Tanaman bianual seperti bit dan seledri menghasilkan daun dan umbi dalam musim tumbuh pertama dan berbunga pada musim tumbuh kedua. Dengan memanfaatkan suhu dingin buatan, siklus hidup akan terjadi secara lengkap hanya dalam 1 tahun. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.